dengan siang. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita hingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan menjadi 95 FM Radio Bandar Suara Aslan Anda dalam bingkai program Bincang Ramadan edisi Ahad di malam yang ke-3 Ramadan 1446 Hijriah. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan juga para pengikutnya. Pendengarnya, kembali salam akan temani Anda hingga nanti di jelang pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja salam kita sendiri karena telah hadir di studio narasumber kita yang alhamdulillah senantiasa setia untuk memberikan perjalanan kita kepada kita semua. Beliau adalah yang mulia Kiai Haji Zainul Arifin Zain atau yang kita dengan Gus Zainul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya kembali di studio. Alhamdulillah. Baiklah pendengar siang, tanpa banyak basa-basi maka marilah sejenak kita simak, kita dengarkan paparan-paparan dari narasumber kita tentang hikmah yang terdapat di Ramadan. Monggo Gus. Terima kasih Mas Ram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Pendengar dan pemirsa radio Alhamdulillah dimanapun dengan ada malam hari ini kita telah memasuki malam yang ketiga di bulan yang setiap bagian-bagiannya adalah bulan yang tampak, bulan yang mulia, di mana di tiap-tiap harinya Allah berikan kelebihan, Allah berikan keutamaan di setiap hari, setiap malamnya, setiap detik, setiap menit. Alhamdulillah malam hari ini pula kembali saya dan Ustaz Salam memiliki kesempatan bisa mengisi program renungan malam Hikmah Ramadan interaktif yang rutin diadakan oleh Radha Pemerintah setiap bulan Ramadan. Karena itu kami juga berharap dengan adanya acara malam hari ini para pemirsa dan para pendengar setia Radha Pemerintah senantiasa mendapatkan siraman rohani, siraman pengetahuan tentang ibadah, tentang amal-amalan yang lain, terutama seputar ibadah di sepanjang bulan Ramadan. Para pendengar setia, di antara hal yang utama yang ada di bulan Ramadan adalah ada perintah berpuasa. Allah memerintahkan kepada orang yang Islam ketika mendapati bulan Ramadan diwajibkan berpuasa. Allah tidak ada kepentingan dengan apa yang diperintah, begitu juga dengan apa yang dilarang. Semua kepentingan baik buruk kembali kepada kita semua. Begitu juga dengan puasa. Allah perintahkan berpuasa. Allah jelas katakan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini jelas menerangkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan
Dan kewajiban berpuasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Tujuannya apa? Agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, puasa bertujuan agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Tapi fakta survei membuktikan banyak di antara kita selepas Ramadan, selepas kita melaksanakan ibadah puasa, tapi ketaatan kita, ketakwaan kita tidak semakin bertambah. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Di mana tujuan perintah puasa agar semakin bertakwa, semakin taat patuh. Tapi kebanyakan hal itu tidak berdampak. Nah, inilah yang diingatkan oleh baginda Nabi SAW, bahwasanya kam min shaimin laysa, tapi tidak mendapatkan efek positif dari puasanya, hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Nah, ini kebanyakan rata-rata mereka yang berpuasa hanya sekedar menahan tidak makan dan tidak minum. Padahal inti daripada berpuasa menjadi orang yang lebih dekat, orang yang lebih patuh, orang yang lebih taat kepada Allah. Nah, Nabi juga memberikan peringatan dalam satu sabdanya, khamsatu asya tukhbitul shaum, ada 5 perkara yang bisa menghancurkan puasa kita. Dalam tanda kutip, yang hancur adalah pahalanya. Kalau puasanya secara syariat, selama tidak melakukan hal yang membatalkan puasa tetap sah. Tapi secara kualitas tidak ada kualitas. Apa 5 perkara itu? Al-kidbu, berdusta. Banyak kita jumpai orang berpuasa tapi tidak bisa menjaga lisan, mudah berdusta. Wal ghibatu, menggosip, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain, di mana orang yang dibicarakan tidak hadir di tempat. Ini yang paling banyak. Yang ketiga, wan namimatu, lan mengadu domba, memindah omongan kepada orang lain dengan tujuan untuk membuat orang tersebut yang asalnya rukun menjadi bertengkar. Yang keempat, wal yaminu al ghamus, sumpah yang palsu, sumpah yang tidak sesuai dengan fakta. Dan yang kelima, wan nazar bisyahwah, laki melihat perempuan atau perempuan melihat laki, baik meskipun itu suami atau istrinya, lihat dengan disertai syahwat. Ini yang bisa menghancurkan nilai puasa kita. Karena itu kami ingatkan kepada saudaraku yang seiman, dimanapun panjenengan berada yang mungkin mendengar lewat renungan malam hari ini, jaga puasa kalian. Jangan sampai puasa kita ini hanya sekedar kita mendapatkan rasa lapar dan dahaga, tapi bagaimana puasa kita ini bisa menjadikan kita manusia yang mendapatkan ampunan dosa, manusia yang lebih takut, lebih bertakwa, manusia lebih taat patuh kepada Allah. Ini sebagaimana hikmah diperintahkannya berpuasa. Makanya orang yang puasanya tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan diri dari berbuat dosa dan maksiat.
inilah orang yang hakikatnya mendapatkan hari raya. Syekh Ibnu Rajab juga dikatakan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, juga dikatakan Syekh Al-Bajuri, yang sering kita dengar makalah seperti ini, laisal id liman la bisal jadid walakin id liman ta'al kasih. Hari raya itu bukan sekedar kita mempunyai pakaian baru atau hal-hal yang serba baru, tetapi hakikat seseorang ini untuk menjaga puasa kita, jangan sampai kualitas puasa kita dirusak dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Sungguh sayang, kita sudah menahan lapar dahaga, tapi kita tidak mendapatkan manfaat daripada puasa yang kita jalani. Di 5 hal yang harus kita jaga, semuanya ada pada mulut dan pada pandangan. Ini yang fokus ini memang yang paling berat itu menjaga mulut, yang kedua pandangan. Mulut tadi ada 5 perkara yang menghancurkan puasa: berdusta, menggibah, mengadu domba, sumpah palsu. Ini mulut. Yang satu, an-nadhru syahwat. Gimana untuk bisa meminimalisir? Nabi mengatakan, bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, bulan baca Quran, bulan memperbanyak berzikir, bulan memperbanyak berdoa. Lianna doa wa doa mustajabun. Hadis riwayat Al-Baihaqi disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Zakirullahi fi Ramadan la yakhib." Zakirullahi fi Ramadan itu berzikir kepada Allah di bulan Ramadan tidak akan rugi. Begitupun berdoa di dalam bulan Ramadan itu tidak akan ditolak oleh Allah. Ini yang lebih mungkin lebih kita perbanyak daripada kita banyak ngomong yang nanti menjurus pada berdusta, menjurus pada membicarakan keburukan orang, menjurus daripada mengadu domba, dan inilah yang terjadi mulut. Zakirullah fi Ramadan makurun la yakhib. Tidak akan rugi orang yang berzikir di dalam bulan Ramadan. Itu hadis yang dibawakan oleh Sayyidina Umar diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Itu ini jaga puasa kalian jangan sampai rusak dalam hal kualitas, sebagaimana hikmah Allah memerintahkan berpuasa agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Itu yang dapat kami pesankan. Semoga ini menjadi bahan. Nah, yang puasa kita ini masih awal, ini baru dua hari. Namun ada yang berpuasa hari Minggu, masih 1 hari. Ini pribadi yang puasa 1 ya alhamdulillah, yang puasa Minggu ya alhamdulillah semuanya. Punya pandangan sendiri. Nah, ini yang dapat saya pesankan. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, bisa menjaga puasa kita, melaksanakan puasa kita dengan baik sesuai dengan yang diperintah oleh Allah, sehingga semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Baik, pendengar saya, demikian pembukaan dari pertemuan kita, beberapa pesan dan juga pemaparan dari narasumber kita, Gus Zainul dan pendengar saya. Anda nanti bisa bergabung bersama kami, bisa chat di 089532775755. Dan pendengar saya, korelasi daripada apa yang disampaikan beliau di malam hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan beliau kemarin, bahwa
termasuk arus kursi itu memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa. Ini salah satunya adalah kualitas puasa yang harus dijaga. Baik pendengarnya, kembali akan hadir bincang Ramadan setelah satu kembali berikut tetap bersama kami di sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Syiar Islam.